Mbak Putri aja jauh-jauh datang ke sini. Soalnya ini posisinya di tengah. Dari Polda Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan beberapa informasi terkaitan dengan pengungkapan suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya Pak Kabid Humas. Kemudian paling kiri dari Bank pencurian. Bagaimana pengungkapannya? Itu berawal dari yang pertama, adanya beberapa laporan polisi. Ada 7 laporan polisi yang terdiri dari beberapa tempat, ada di Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat, dan Timur. Itu berawal dari 7 laporan polisi yang diterima oleh Polda dalam hal ini, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum yang dipimpin oleh Kombes Pol Teddy. Apa yang dilakukan untuk merespon dugaan peristiwa pidana berupa dugaan peristiwa pidana pencurian itu yang terjadi di beberapa gerai ATM, anjungan tunai mandiri. Dugaannya di dalam merespon pertama dengan tindakan penyelidikan. Seperti teman-teman ketahui bahwa penyelidikan itu adalah rangkaian tindakan penyelidik di mana memastikan apakah telah terjadi dugaan peristiwa pidana sehingga penyidik bisa melanjutkan penyidikan ataupun tidak melanjutkan penyidikan. Dari ketujuh laporan polisi, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan awal penyelidikan itu di ATM Rumah Makan Roso Rakam, Lombok ini. Didapatkan beberapa informasi awal berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian di dalam ATM, adanya rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV dipelajari dengan benar, dipelajari dengan baik, karena informasi itu baru informasi awal. Mana yang dipelajari, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya di ATM. Awal informasi dilakukan oleh 3 orang dengan berbagai peran. Kalau dilihat dari dugaan pencurian, maka ini sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah pencurian. Tetapi yang menjadi lebih agak menarik itu digunakan dengan cara-cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada pembagian pelaku yang menggunakan ATM. Seperti teman-teman kalau pada saat menggunakan ATM tentunya akan memasukkan kartu ATM. Kemudian setelah direspon dengan chip yang ada di kartu ATM, maka dia akan direspon oleh alatnya, ATM-nya. Kemudian terjadi transaksi. Pada saat terjadi transaksi, itu membuka kotak yang nantinya akan keluar otomatis dari transaksi yang diawali tadi. Buka itu diganjal. Dugaannya waktu itu diganjal oleh obengnya. Pada saat obeng, maka pintu itu akan terganjal dan akan diambil. Diambilnya dengan menggunakan semacam tongkat yang dimodifikasi. Bisa dikontrol di pegangan, di gripnya, dan bisa di ujungnya digunakan seperti alat capit. Jadi kemudian digunakan untuk mengambil uang yang ada di mesin ATM. Kemudian penyidik di bawah komando oleh direktur, maka mempelajari apa modus operandi, dugaan modus operandi. Seperti tadi saya sampaikan, itu dugaan modus operandi.
Kemudian bagaimana pelaku bisa kita arahkan atau dugaan pelaku yang nantinya dalam penyidikan bisa dijawab secara pidana, itu diawali dengan kerjasama dari pihak bank. Pada saat itu kartunya atas nama siapa? Maka dengan kecermatan dan ketelitian penyidik mulai mengurai kartu ATM tersebut atas nama siapa. Tersebutlah atas nama S. Didalami, kemudian terjadi pendalaman pada saat sudah yakin ada penyelidikan bahwa itu ada dugaan tindak pidana pencurian, maka dilanjutkan dengan penyidikan, adanya upaya paksa dilakukan. Sehingga terkonfirmasi dengan teliti, dugaan awal ada 3 pelaku dengan berbagai peran. Yang pertama atas nama AI, EH, dan BS. Beberapa tempat setelah didalami dengan bentuk pemeriksaan, kemudian mengkonfirmasi dari beberapa keterangan dengan tempat-tempat yang diduga telah terjadi peristiwa pidana. Tentunya penyidik dalam hal ini juga berpedoman kepada alat bukti yang sah, 184 sehingga bisa menentukan beberapa TKP dan beberapa peran. Kalau tadi saya sebutkan ada 3 dugaan pelaku yang sementara sedang berjalan penyidikannya, diamankan atau ditangkap dan sekarang dalam proses penahanan adalah 2 orang. 1 masih dalam proses berikutnya dan kita sudah mengeluarkan DPO. Ada BB atau barang bukti yang diamankan untuk pembuktian sebagaimana dimaksud tadi dalam alat bukti yang sah, sudah disampaikan atau nanti akan disampaikan secara detail masalah persangkaan pasal dan barang bukti apa aja, sehingga dugaan peristiwa pidananya bisa ditindaklanjuti dengan pemberkasan sampai dengan nanti harapannya sampai sidang pengadilan. Dilakukan dari awal, laporan polisi itu berawal dari tanggal 4 Agustus 2022. Terjadi kemungkinan di beberapa tempat di luar Polda Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti akan dilakukan, belum bisa disampaikan informasi sekarang karena masih memerlukan pemahaman atau pemastian terhadap beberapa TKP dan kemungkinan kita berkoordinasi dengan Polda-Polda sebagaimana yang tadi disebutkan. Apabila ada dari beberapa bank yang merasa ada kejanggalan terhadap mesin ATM-nya, silahkan melapor ke kepolisian setempat dan kita akan menindaklanjutinya. Ini secara detail nanti setelah ini Pak Dirkrim akan menjelaskan persangkaan dan barang bukti apa yang bisa mengarah ke Alhamdulillah berhasil mengamankan beberapa barang bukti sesuai yang kita tampilkan di meja. Salah satunya mesin ATM. Mesin ATM ini adalah beberapa ATM yang digunakan oleh pelaku pada saat mereka melakukan transaksi di ATM. Berikut juga ada yang seperti rekan-rekan lihat, ada peniti. Itu satu alat yang digunakan mereka tersangka untuk membatalkan namun tidak secara elektronik. Kemudian ada semacam tongkat penjepit, itu yang disampaikan Bapak Kapolda tadi. Tongkat itu bisa panjang, bisa pendek. Kemudian di paling bawahnya juga ada semacam tombol yang fungsinya juga menjepit uang yang nanti akan digunakan pada saat mereka mengambil di dalam ATM. Kemudian ada obeng untuk mengganjal, ada seperti lampu senter yang warna silver, itu digunakan untuk penerangan di dalam. Kemudian ini baju-baju yang digunakan untuk BB yang mesin-mesin ini. Jadi pada saat kita penggerebekan penangkapan tersangka di wilayah Bogor, barang bukti inilah yang kita berhasil amankan di wilayah Bogor, di rumah tersangka. Kemudian pada saat kita amankan di rumahnya pun juga ada satu tersangka yang lainnya, yang mana tersangka ini tidak ada kaitan dengan TKP di wilayah Polda NTB,
ada kaitan dengan wilayah Polres Depok, karena pada hari Minggu kemarin pada saat kita lakukan penangkapan, mereka selesai melakukan kegiatan di beberapa ATM di wilayah Depok, sehingga langsung kita serahkan salah satu tersangka ke Polres Depok untuk Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kita gunakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka yang sedang kita buru ada satu lagi dan mungkin juga akan berkembang kepada yang lainnya, sehingga kami pastikan semuanya akan kita selesaikan dan kita tindak lanjuti, kita lakukan penangkapan dan kita tuntaskan kasus ini. Kemudian pada perjalanan waktu pada saat para tersangka berangkat dari wilayah Jakarta kurang lebih sekitar tanggal 15 sampai dengan kembalinya ke Jakarta, mereka melakukan seperti yang disampaikan Bapak Kapolda tadi, beberapa TKP dan memperoleh hasil kurang lebih sekitar 75 juta. Ada satu tersangka lain yang sedang kami buru selain 3 orang tersangka utama tadi. Mereka belajar dari temannya yang merupakan mantan teknisi ATM. Disitulah mereka mempelajari, kemudian mereka menerapkan, termasuk mereka melakukan percobaan-percobaan di beberapa ATM, baik mesin yang baru maupun mesin yang lama. Yang teman ini yang sekarang ini juga masih kami buru, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tindak lanjuti.